Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita sudah mulai pembelajaran daring. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Seperti itu ya anak-anak. Di sini saya sebagai pengajar pendidikan agama Islam di sekolah baru. Bagi saya ini adalah sekolah baru anak-anak ya. Jadi nanti kalau bertemu dengan wajah seperti saya, ya wajah seperti saya ini, maka jangan canggung. Ini adalah guru baru kalian di SMPN 2 Ngancar. Nama saya yaitu Bapak Ahmad Ulul Albab. Bertempat tinggal di Dusun Jaro, RT 2 RW 3, Desa Rejomoyo, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Pak Ulul mengajar mapel pendidikan agama Islam kelas 7A, B, C, D, E dan kelas 8 A, B, C. Anak-anak, dari perkenalan ini nanti kita akan meneruskan pada materi pembelajaran pendidikan agama Islam di semester 2 ini, khususnya untuk kelas 7 dengan materi iman kepada malaikat. Anak-anak, jika anak-anak sudah memperoleh buku pendidikan agama Islam, buku paketnya, nanti anak-anak bisa membuka di halaman 96, yaitu siapakah malaikat itu. Ya, di situ ada siapakah malaikat itu. Malaikat, pengertian dari malaikat, di situ terdapat juga mengenai dalilnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, di sini juga disebutkan ada kata kunci, angkuh, tidak merasa angkuh dan tidak merasa letih. Berarti apa? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang senantiasa berbakti untuk menyembah Allah Zat yang Maha Kuasa, dan juga tidak pernah memiliki rasa sombong karena ibadahnya. Ya, seperti itu anak-anak ya. Sedikit perkenalan dari Pak Ulul dan juga mengenai pengertian malaikat nanti kita pelajari lebih lanjut, karena anak-anak sudah mempunyai buku. Nanti anak-anak bisa membuka di halaman 96. Apa sih pengertian dari malaikat? Terus bagaimana sifat-sifat dari malaikat? Nah, di situ nanti anak-anak bisa melihat bahwa di halaman 97 itu juga diterangkan malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Nah, di situ ada suatu tabel yang membedakan apa perbedaan dari malaikat, jin dan juga manusia. Dari malaikat dulu, diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat juga termasuk makhluk gaib. Dapat dikatakan gaib atau tidak kasat mata. Kasat mata ya apa? Kasat mata itu bisa dilihat. Jadi dari makhluk-makhluk Allah yang paling kuat dalam beribadah itu adalah malaikat, tidak pernah letih. Berbeda dengan manusia. Manusia itu memiliki hawa nafsu. Makanya ketika beribadah dia merasakan
capek, wah waktunya terlalu lama atau bagaimana. Lah itu menimbulkan itu timbul dari hasil hawa nafsu. Kalau malaikat tidak dibekali hawa nafsu, makanya bisa beribadah seumur hidup. Kalau malaikat disuruh sujud seumur hidup, maka malaikat akan terus untuk sujud seperti itu. Lanjut, malaikat tadi memiliki hawa nafsu. Yang kedua, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Terus yang ketiga, malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat seumpama diutus, kamu bagian sujud ya. Selama hidupnya hanya sujud, mama tugasnya adalah sujud dan membaca sholawat. Seperti itulah. Itu selama akhir hayat sampai kiamat nanti dia akan sujud dan membaca sholawat sesuai tugas yang diberikan dari Allah. Begitu. Terus yang keempat, tidak makan, tidak minum. Nah, ini perbedaannya antara manusia, jin, setan. Ya tak? Itu perbedaannya seperti itu. Kalau manusia ini memiliki hawa nafsu, ya tak? Kalau malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan jin atau setan itu juga memiliki hawa nafsu. Buktinya apa kalau jin memiliki hawa nafsu? Buktinya ketika dulu diceritakan ketika berada di surga. Jadi sebelum Nabi Adam itu para jin dan setan itu hidupnya di surga. Terus kenapa? Suatu ketika datanglah Adam, diciptakanlah Adam yang terbuat dari tanah, min nutfatin min alaqatin min nutfatin. Itu ketika diciptakan Nabi Adam dari tanah, terus Nabi Adam didatangkan ke surga. Lalu Allah mengutus para jin untuk menyembah yang namanya Adam. Lah, jin itu menjawab, dalam hati menjawab, aku diciptakan dari api. Kenapa aku harus menyembah Adam yang diciptakan dari tanah? Bukankah lebih mulia api daripada tanah? Lah, itu dari perkataan itu mewujudkan bahwa jin itu memiliki hawa nafsu. Itu buktinya. Berbeda dengan malaikat. Ketika malaikat diperintahkan untuk sujud, maka selama hayat hidupnya akan sujud kepada Allah, seperti itu. Jadi perbedaannya tadi yang ketiga yaitu kalau manusia itu memiliki hawa nafsu, jin memiliki hawa nafsu, kalau malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Lanjut yang kelima, kalau manusia itu kadang mempunyai pikiran, jadi pikirannya berubah-ubah, kadang taat pada Allah, kadang ingkar. Lah seperti itu manusia dan juga jin. Kalau malaikat diutus taat, disuruh taat mulai dari awal, dia taat terus untuk menyembah kepada Allah. Terus dari segi pikiran, kalau malaikat itu pikirannya lurus dan jernih. Kalau manusia dan jin itu pikirannya berubah-ubah. Oke, berarti sudah ada berapa? 6 perbedaan antara jin dan malaikat, gitu ya. Terus selanjutnya kita membicarakan mengenai tugas-tugas dari para malaikat. Nah, tugasnya apa? Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Jibril juga disebut sebagai Ruh Al-Qudus atau disebut juga Ruhul Amin. Yang kedua ada malaikat Mikael. Malaikat Mikael itu malaikat yang bertugas mengatur kesejahteraan para makhluk, termasuk membagi angin, membagi rizki. Itu tugas dari malaikat Mikael. Terus selanjutnya yaitu malaikat Israfil. Israfil itu bertugas meniup sangkakala. Sangkakala itu ditiup ketika kiamat datang. Nanti kalau kita sudah mendekati hari kiamat, nanti tugasnya malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala sampai dibangkitkannya manusia di padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa toh? Padang mahsyar itu tempat yang sangat luas, seperti padang mahsyar yang sangat luas. Ketika nanti
manusia yang sudah meninggal. Manusia yang meninggal kan berada di alam kubur. Ketika manusia di alam kubur, itu nanti datang hari kiamat, ditiuplah trompet sangkakala. Yang ada di alam kubur semua bangun menuju ke alam mahsyar. Apa itu alam mahsyar? Alam yang berupa gurun. Di situ nanti di alam mahsyar itu semua manusia dikumpulkan, dan itu nanti ada yang namanya proses syafaat. Nah, syafaat itu apa? Syafaat itu dari siapa? Dan bagaimana syafaat itu? Nah, nanti itu di kelas 9 lebih dijelaskan lagi. Karena mengenai iman pada hari akhir, ya itu nanti dijelaskan. Oke. Lanjut pada iman pada malaikat Israel. Siapa itu Israel? Israel itu bertugas mencabutnya nyawa. Jadi selama satu hari, selama 70 kali diri kita ini dipantau oleh malaikat Israel. Karena apa? Untuk dicabut nyawanya. Ketika malaikat Israel ketika Allah memerintahkan pada malaikat Israel untuk mencabut nyawa hambanya, maka tugasnya akan dilaksanakan. Seperti itu tugas dari malaikat Israel. Lalu ada tugas malaikat Mungkar Nakir. Mungkar Nakir bertugas menanyai dalam kubur. Ya, menanyai di dalam kubur itu tugas dari malaikat Mungkar dan Nakir. Lanjut malaikat Raqib dan Atid, mencatat perbuatan baik dan buruk. Siapa yang mencatat perbuatan baik? Itu malaikat Raqib, sedangkan Atid itu mencatat perbuatan buruk. Nah, nanti ketika kamu setiap aktivitas sehari-hari ketika kamu melakukan perbuatan buruk, nanti yang mencatat adalah malaikat Atid. Seperti itu. Lalu lanjut, yang ke-9 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Yang ke-10 adalah malaikat Malik, disebut juga sebagai malaikat Zabaniyah, bertugas untuk menjaga dan mengatur siksa di neraka. Itu sedikit penjabaran mengenai iman pada malaikat. Nah, nanti tugasnya akan saya tulis di deskripsi. Sekian dulu perkenalan dari saya, Pak Ahmad Ul Albab. Bisa dipanggil Pak Ul ya. Nanti ketika kalian bertatap muka di sekolah, ketika bertemu di sekolah kelas 7, dan nanti bisa bertemu langsung. Ketika bertatap muka nanti bisa panggil Pak Ulul. Dari saya sekian. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.